Ryan Gravenberch pemain muda terbaik Premier League 2024-2025. Ryan Gravenberch dinobatkan sebagai pemenang pemain muda terbaik Premier League di musim ini. Ia tampil gemilang bersama Liverpool dan membantu tim meraih gelar Premier League. Gelandang berusia 23 tahun itu mencuri perhatian lewat peran barunya sebagai gelandang bertahan. Penampilannya membuatnya menjadi salah satu pemain kunci Liverpool musim ini. Penghargaan ini diraih berdasarkan gabungan suara penggemar dan juga pendapat dari para ahli. Setelah 7 tahun, Mo Salah kembali jadi pemain terbaik IPL. Mohamed Salah terpilih menjadi pemain terbaik Premier League musim ini. Gelar tersebut merupakan yang keduanya bagi penyerang Liverpool itu setelah musim 2017-2018. Mo Salah meraih gelar pemain terbaik usai menjadi aktor kunci keberhasilan Liverpool memenangi titel Premier League musim ini. Ia total berhasil menyumbangkan 28 gol dan juga 18 assist dalam 37 penampilan. Arsenal juara Liga Champions Wanita 2024-2025. Arsenal berhasil menjadi juara di Liga Champions Wanita 2024-2025. Tim besutan dari Rennes Lakers tersebut mengalahkan Barcelona di partai final. Ini menjadi gelar Liga Champions Wanita kedua untuk Arsenal. Mereka sebelumnya menjadi juara di tahun 2007. Sunderland resmi kembali ke Premier League. Sunderland sukses memastikan tiket promosi ke Premier League musim depan. Mereka berhasil mengalahkan Sheffield United 2-1 dalam laga final playoff EFL Championship. Ini menjadi momen bersejarah bagi Sunderland yang terakhir kali tampil di kasta tertinggi di musim 2016-2017. Kemenangan ini disambut dengan euforia luar biasa dari para pendukung The Black Cats. Presiden FIFA sebut Ronaldo berpeluang main di Piala Dunia antar klub. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut Cristiano Ronaldo berpeluang tampil di Piala Dunia antar klub 2025. Striker veteran Portugal itu dikabarkan akan pergi dari Al Nassr di musim panas ini. Kontrak Ronaldo bersama Al Nassr diketahui akan habis di tanggal 30 Juni dan hingga kini belum ada kabar tentang kelanjutan kerjasama kedua belah pihak. Di usianya yang sudah 40 tahun, mungkin ini kesempatan terakhir baginya untuk tampil di ajang Piala Dunia antar klub. Ruben Amorim disarankan singkirkan Luke Shaw dari skuad Manchester United. Setelah kalah di final Liga Eropa, Luke Shaw melontarkan pernyataan yang membuat publik bertanya-tanya soal mentalitas dari skuad MU. Dengan legenda klub yakni Gary Neville menilai bahwa komentar dari Luke Shaw menjadi cerminan masalah internal yang lebih besar. Ia bahkan mendesak pelatih baru Ruben Amorim untuk bersikap tegas dan membersihkan pemain-pemain yang menyebabkan pengaruh negatif. Barcelona tiru formula kontrak Lionel Messi untuk Lamine Yamal. Blaugrana tiru formula kontrak Lionel Messi untuk Lamine Yamal. Blaugrana tengah menyusun skenario untuk memperpanjang kontraknya dan proses ini menjadi misi penting bagi manajemen di bursa transfer. Menurut laporan dari Sport, Barcelona tidak ingin langsung menjadikan Yamal sebagai pemain dengan gaji tertinggi. Klub memilih menerapkan sistem insentif berbasis prestasi. Model ini sebelumnya dipakai untuk Lionel Messi. Setiap keberhasilan akan memicu kenaikan gaji secara otomatis. PSG juara Piala Prancis 2024-2025. PSG kembali menunjukkan dominasi mereka di sepak bola Prancis. Mereka menang telak 3-0 atas Rennes pada final Coupe de France atau Piala Prancis 2024-2025. Kemenangan ini memberi PSG trofi ketiga musim ini setelah sebelumnya menjuari Ligue 1 dan juga trofi The Champions. Satu langkah lagi mereka bisa mengukir sejarah dengan meraih quadruple. Antonio Conte akui juara di Napoli sangat sulit. Antonio Conte mengakui bahwa meraih gelar Scudetto bersama Napoli adalah hal yang sulit, meskipun dirinya terbiasa meraih trofi Serie A di sepanjang karirnya. Conte menekankan bahwa meraih gelar juara di Napoli sangatlah berbeda dengan Juventus maupun di Inter Milan. Itu bukanlah situasi yang mudah karena Anda tidak berada di klub yang menang secara sistematis dari awal, ujar dari sang pelatih. AC Milan tutup musim dengan kemenangan. AC Milan menutup musim 2024-2025 dengan penampilan impresif. Mereka berhasil mengalahkan tim tamu Monza dengan skor akhir 2-0. Gol-gol kemenangan Milan diciptakan oleh Matteo Gabbia dan juga gol dari Joao Felix. Hasil ini membuat Milan tertahan di urutan ke-7 klasemen Serie A.
Real Madrid kalahkan Real Sociedad. Real Madrid menutup musim La Liga kali ini dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Real Sociedad. Laga ini menjadi momen perpisahan emosional bagi sang pelatih Carlo Ancelotti, Luka Modric dan juga Lucas Vazquez. Kylian Mbappe tampil gemilang pada pertandingan ini dan kapten timnas Prancis tersebut mencetakkan gol masing-masing di babak pertama dan juga di babak yang kedua. Dengan kemenangan ini Madrid mengakhiri musim di posisi yang kedua. Mbappe diambang meraih gelar LPGC. Kylian Mbappe diambang meraih gelar LPGC di La Liga musim ini. Robert Lewandowski harus membuat 7 gol di laga pekan terakhir untuk bisa menyalip bomber Real Madrid tersebut. Untuk Mbappe, tambahan 2 golnya ke gawang Real Sociedad membuatnya semakin dekat dengan gelar LPGC atau top skor di La Liga. Penyerang asal Prancis itu telah membuat 31 gol. Chelsea takkan lepas Enzo Fernandez ke Real Madrid. Enzo Fernandez kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer musim panas. Pemain asal Argentina itu santer dikaitkan dengan kubu Real Madrid. Tetapi pelatih Chelsea yakni Enzo Maresca menegaskan bahwa Fernandez akan tetap menjadi bagian penting dari skuad si biru. Dalam konferensi pers yang dilansir dari ESPN, Maresca tak memberi ruang untuk spekulasi. Ia langsung menyatakan bahwa Enzo akan tetap bertahan di London. Menurut Radar Madrid, pengganti Modric ada di skuad Liverpool. Luka Modric resmi mengakhiri petualangannya bersama Madrid di musim ini. Laporan dari VAS menyebut nama Alexis McAllister sebagai kandidat kuat penerus dari Luka Modric. Gelandang Liverpool itu dinilai memiliki gaya bermain dan juga visi permainan yang mirip. Namun transfer ini tidak akan mudah karena Liverpool mematok harga 90 juta euro untuk pemain Argentina tersebut. Apalagi Arne Slot sebagai pelatih baru Liverpool ingin mempertahankannya. Demi Vinicius Junior, Real Madrid siap tabrak aturan gaji. Belum menunjukkan performanya terbaiknya sejak baru kedua musim. Meski begitu, Madrid tetap ingin mempertahankan Vini. Klub bahkan siap memberikan kontrak baru dengan nilai yang luar biasa. Real Madrid biasanya membatasi gaji pemain maksimal 15 juta euro saja per musim. Namun Vini menginginkan lebih dari itu. Dan akhirnya Madrid bersedia menabrak aturan gaji dan memberinya lebih dari 20 juta euro. Ruben Amorim persilakan Alejandro Garnacho tinggalkan MU. Isu perpisahan Alejandro Garnacho dengan MU nampaknya semakin nyata. Klub asal Inggris itu dikabarkan sudah memberi lampu hijau bagi sang pemain sayap untuk mencari tim baru di musim panas nanti. Berdasarkan laporan dari The Athletic, Garnacho dikabarkan sudah tidak punya masa depannya di Old Trafford dan MU siap untuk melepas dalam waktu yang dekat ini. Klub membandrolnya sekitar 60 hingga 70 juta pound sterling yang dianggap nilai yang realistis, mengingat kontraknya yang masih panjang. Dikabarkan Atletico Madrid menjadi klub yang terdepan untuk mendatangkan jasanya. Bayern Munchen minati Bruno Fernandes. Setelah gagal mendatangkan Florian Wirtz, Bayern Munchen mendekati target pengganti dan minat Bayern Munchen kini tertuju kepada kapten MU yakni Bruno Fernandes. Disebutkan lebih lanjut bahwa Munchen juga sudah memberikan sinyal untuk segera bisa duduk bersama dengan perwakilan dari Manchester United untuk bisa membahas potensi transfer dari Bruno. Di sisi lain, MU sedang memikirkan kondisi finansial mereka. Kegagalan ke kompetisi Eropa tersebut sekaligus membuat pemasukan potensial sebesar 100 juta pound sterling kini hilang. Real Madrid percepat perekrutan dari Nico Paz. Real Madrid telah memberikan pukulan telak dalam bursa transfer kepada Como setelah memutuskan untuk mengaktifkan klausul buyback dari Nico Paz. Los Blancos hanya perlu mengeluarkan 8 juta euro di tahun 2025 atau 9 juta euro di tahun 2026 atau 10 juta euro di tahun 2027 untuk bisa membawa pulang playmaker berbakat tersebut. Dan kini dikabarkan Madrid akan mempercepat untuk bisa mendatangkan Nico Paz demi bisa bermain di Piala Dunia antar klub. Napoli resmi ajukan tawaran kepada Kevin De Bruyne. Napoli yang menutup musim dengan gelar juara dan ini sukses menjadi motivasi klub untuk bisa berkembang, di mana Napoli kini mulai menyusun rencana baru untuk bisa mengincar jasa dari Kevin De Bruyne. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebut bahwa Napoli sudah mengajukan tawaran resmi kepada sang pemain. Napoli telah menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun. Nilainya disebut di bawah 12 juta euro atau sekitar 211 miliar rupiah per tahunnya. Dan ini menjadi pilihan yang
yang menarik bagi Kevin De Bruyne. Manchester City serius kejar Tijani Reinders. Man City kini mulai merombak skuadnya dan siap mendatangkan pemain-pemain yang baru, di mana gelandang AC Milan yakni Tijani Reinders sudah dikontak dan penawaran akan segera dilakukan. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut, dikabarkan Man City telah mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro kepada AC Milan. Dilansir dari Mirror, Tijani Reinders diprediksi akan menjadi pemain nomor 8 yang baru bagi skuad Manchester Biru. Ansu Fati hampir pasti gabung dengan AS Monaco. Ansu Fati kembali mengalami musim yang penuh hambatan di Barcelona. Cedera dan kebugaran jadi masalah utama yang mengganggu performanya. Dan kini pintu keluar benar-benar terbuka di mana AS Monaco menjadi kandidat kuat sebagai tujuan berikutnya. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa kesepakatan sudah hampir selesai dan transfer ini akan berlangsung lewat skema peminjaman. Namun ada opsi pembelian permanen dalam klausul penjualan kembali untuk Barcelona. Bayer Leverkusen resmi tunjuk Erik ten Hag sebagai pelatih yang baru gantikan Xabi Alonso. Klub Bundesliga yakni Bayer Leverkusen telah mencapai kesepakatan untuk menunjuk Erik ten Hag sebagai pelatih kepala mereka yang baru. Penunjukan ini dilakukan menyusul kepergian dari Xabi Alonso yang kembali ke Real Madrid. Menurut laporan The Athletic, proses finalisasi dokumen tengah berlangsung untuk bisa meresmikan penunjukan pelatih asal Belanda tersebut. Diharapkan dengan pengalaman serta pendekatan taktis khasnya, Erik ten Hag bisa membawa kembali Leverkusen ke jalur juara baik di kompetisi domestik maupun di Eropa.